Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, swastiastu. Terima kasih sebelumnya saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kasat Reskrim, dan saya hormati rekan media, Sulbar maupun Mamasa yang hadir pada hari ini dalam rangka press release kasus korupsi dana stimulan di wilayah Mamasa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan dari pers. Untuk hari ini press release kami mulai. Kemudian mari kita ucap doa dan kita bersyukur. Terima kasih. Siap, mohon izin Bapak Kapolres terkait pada hari ini rekan-rekan media, kita akan merilis terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak akibat gempa Kabupaten Mamasa, yaitu kejadian gempa pada tahun 2021 bulan Januari, tidak salah, bulan Januari tanggal 15. Kemudian berdasarkan pengaduan masyarakat terkait adanya pengambilan pemotongan dari kegiatan penyaluran dana stimulan tersebut. Dana stimulan tersebut memang dikelola oleh BPBD. Dana tersebut berasal dari BNPB, yaitu yang turun sebesar 9.085.000.000, sehingga terjadi proses. Dalam proses tersebut ditunjuklah sebagai ketua tim teknis DSP-nya yaitu Pak Saudara Gusti Haryawan, kemudian PPK-nya yaitu saudara dengan inisial PP, dan bendahara pembantu pengeluaran DSP yaitu saudara MA. Dalam pelaksanaan penyelidikan kita mengeluarkan laporan polisi, yaitu laporan polisi LPA garing 41 bulan 11 2022 SPKT Satreskrim Polres Mamasa. Di situ secara kronologis pasal yang dikenakan yaitu terkait dengan pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini terkait dengan rumah rusak akibat gempa tersebut, setelah dana stimulan tersebut diberikan kepada 572 masyarakat yang berada di wilayah 3, yaitu di Kecamatan Arale dan Tabulahan, sehingga dalam pembayaran tersebut dari kedua tersangka ini ada penyelewengan dana, yaitu dengan cara meminta fee dari setiap nama-nama yang yang terdaftar sebagai penerima dana stimulan, baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Mungkin secara rinci nanti bisa dijelaskan Pak Kasat Reskrim, sehingga kemudian muncullah nilai kerugian yang ditimbulkan kepada negara, yaitu setelah dihitung oleh tim BPK BPKP yaitu sebesar 1.4.700.000, dan juga di sini tertera ada uang sebesar 335 juta yang sempat kita bukukan. Adanya perubahan, adanya uang ini sisa dari pencairan, sehingga dialihkan ditunjuklah 21 KK, di mana dalam proses pencairannya direncanakan secara kolektif, di mana secara di juknis di BPBD maupun BPB itu tidak ada. Kemudian diberikan secara kolektif pun juga kepada orang-orang yang telah ditunjuk. Nah, ini
Di sini ada 3 tersangka, yaitu saudara PP dan juga saudara MA. Dalam proses pencairan tersebut, mereka lah yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran ini. Kemudian ada tambahan 1 DPO kita, yaitu saudara Apsi, yaitu sebagai kepala desa Barulu. Sekarang ketua TP ya pada saat itu ya. Sebagai ketua TPM yang saat ini telah dikeluarkan daftar pencarian orang dikarenakan kita sudah melakukan 2 kali pemanggilan namun tidak datang. Selanjutnya kita keluarkan perintah membawa, kita datangi ke rumahnya di Desa Barulu, tidak ditemukan yang bersangkutan. Peran beliau ini juga ikut mengambil keuntungan dari masyarakat yang nama-namanya dimunculkan oleh saudara Apsi ini. Ya, mungkin yang memiliki informasi nanti masyarakat bisa membantu untuk menangkap tersangka tersebut. Mungkin itu, selanjutnya silakan kami serahkan ke Pak Kasat Reskrim untuk lebih jelas ya. Baik, terima kasih. Dari saya tidak banyak yang jelas untuk total kerugian negara yang tadi sudah disampaikan itu senilai 9.420 juta. 1M. Ya, 1M. Lalu untuk teknisnya sisa dana sebesar 335 juta yang ada dalam rekening virtual dipindahkan transfer ke 21 rekening penerima baru, di mana ke-21 rekening tersebut ditentukan tidak melalui prosedur, yaitu tidak terdapat dalam SK dan tidak pernah dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tenaga administrasi atau teknis. Untuk penyaluran dana bantuan stimulan kepada penerima bantuan dilakukan secara kolektif, di mana dana bantuan ditarik secara kolektif oleh PPK DSP bersama bendahara pembantu pengeluaran tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dari masing-masing penerima. Pada saat dilakukan penyaluran dana bantuan oleh masing-masing TPM, kepada penerima dikenakan pemotongan dengan alasan sebagai biaya operasional yang besarannya bervariasi. Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan stimulan gempa bumi Kabupaten Mamasa yang bersumber dari dana siap pakai DSP BNPB tahun anggaran 2021 nomor P0303-SR LPH 292-PW32-2023 tanggal 11 Agustus 2023. Dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian negara atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.004.700.000. Terima kasih. Ini Pak kan kejadian tahun 2021. Apa yang penyebabnya sehingga lambat Pak lakukan proses? Baik, terima kasih. Yang mengakibatkan dalam proses penyelidikan itu lambat karena penyidik mendatangi beberapa rumah, beberapa kakak yang berada di dalam daftar penerima bantuan, sehingga itu menjadi lambat. Ada sejumlah 572 kakak yang didatangi. Ini kan ada 1 DPO Pak, langkah apa yang diambil oleh penyidik untuk melakukan penangkapan kepada DPO? Sampai dengan saat ini kami masih meminta kerjasama dari keluarga untuk membantu mencari yang bersangkutan, dan untuk langkah-langkah selanjutnya kami akan sebarkan untuk DPO-nya. Pak Kasat, berapa Pak kisarannya setiap orang yang dihukum masyarakat? Kisarannya berapa Pak? Nominalnya? Untuk nominalnya itu variasi, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Itu ditarik tunai Pak, diambil tunai ke penerima atau di transfer? Untuk
apa uang yang diterima secara tunai. Tunai. Iya. Ini dilakukan pemotongan Pak atau dia memang dalam bentuk PIN? Dia meminta untuk sebagai apa ya, uang rasa terima kasih lah, sehingga ketika sudah dicairkan diterima oleh penerima dana stimulan, dia berikan. Bentuknya variasi di 1 juta hingga 5 juta, tergantung dari dia rusak ringan, sedang maupun berat. Dari 500 kakak tadi Pak yang diakomodir 500 kakak, namun ada kakak 21 kakak yang dijadikan alat untuk menampung uang yang sisa uang yang ada. Apakah masuk dalam kategori ada kerjasama atau bagaimana sistem dari pihak pengelola ini untuk 21 kakak itu? 21 kakak ini muncul ketika terjadi sudah perubahan jumlah penerima dana stimulan, sehingga ada uang yang tersisa di dana virtual, rekening virtual BRI, yaitu sebesar 335 juta. Sehingga saudara PP ini dibuatlah lagi daftar penerima baru, dimunculkan lagi nama-nama bekerja sama dengan siapa namanya ini, ketua TP-nya, sehinggalah muncullah 21 nama ini, dibuatkan rekening ini. Iya. Namun Izin Pak. dia termasuk ke ketiga tersangka ini. Nah, sehingga dihitunglah itu. Jadi memang salah satu kepala desa ini dia ambil keuntungan. Jadi yang DPO-nya ini status kepala desa. Sebelumnya kepala desa, sebelumnya kepala desa, karena masa jabatannya berakhir tahun ini kemarin. Bisa mungkin dijelaskan apa peran ketiga tersangka ini, Komandan? Pak Kasat, Iya. Untuk perannya inisial PP sebagai ketua PPK yang mengatur terkait dengan pencairan dan juga secara teknis. Lalu untuk MA, inisial MA itu bagian bendara yang mengatur untuk terkait keuangan, dan untuk inisial A yang sekarang menjadi DPO itu sebagai pembantu untuk menyalurkan dana bantuan. Selain uang tunai 300 lebih sekian, barang bukti apa saja yang sempat disita Pak? ya, seperti terlihat di depan nih, ada uang sebesar 335 juta dari rekening yang kita bekukan, jadi belum sempat dicairkan. Kemudian juga ini ada 21 buku rekening BRI, kemudian juga ada 9 surat pernyataan dari setiap desa penerima bantuan, kemudian dokumen pencairan dan dokumen penyaluran, kemudian juga kita sebagai petunjuk terkait dengan juklak dari BNPB maupun dari juklak BPBD. Kemudian juga ada print out dari rekening koran, beberapa rekening koran. Yang sudah